Dia diutus bukan untuk memutus. Dia dicipta untuk merajut cita. Tetaplah mulia di redup senja. Allah Maha melihat segala daya upaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dalam Ramadan yang penuh berkah ini, Madrasah Aliyah Negeri 1 Karanganyar menyelenggarakan dakwah Ramadan daring 2020. Kajian kali ini akan disampaikan oleh salah satu ustadz terbaik Madrasah Aliyah Negeri 1 Karanganyar, yakni Ustadz Zainal Arifin MA, tentang bagaimana menjadi manusia terbaik di bulan Ramadan di tengah pandemi COVID-19. Pemirsa yang berbahagia, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa TV yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita bertemu kali dan kita akan membahas tentang bagaimana ataupun ibadah apa yang paling terbaik ketika pada masa pandemi COVID-19. Maka kita akan menjawab beberapa pertanyaan tentang sebenarnya ibadah yang paling utama itu adalah apa. Mungkin ada yang mereka mengatakan bahwa sholat itu adalah ibadah yang paling utama, atau mungkin zakat, atau mungkin puasa, atau mungkin juga haji, ataupun ibadah-ibadah yang lain termasuk zikir, itikaf, itu dianggap adalah ibadah-ibadah yang sangat utama di masa-masa khususnya di bulan Ramadan saat ini. Maka perlu kami sampaikan bahwa sebenarnya tidak ada kategori ibadah pun yang dikatakan ibadah yang paling utama, karena sebenarnya masing-masing ibadah punya nilai, punya waktu tertentu yang harus kita lakukan bersama atau mungkin dalam keadaan yang berbeda. Maka misalkan kami ambil contoh bahwa mungkin sholat bisa saja tidak menjadi ibadah yang paling utama ketika waktunya juga salah. Baca Quran mungkin bisa saja tidak menjadi utama ketika waktunya juga tidak. Mungkin bisa kita gambarkan seandainya kita bangun pagi jam 3, mungkin bagi seorang ibu-ibu yang paling utama mungkin adalah menyiapkan ibadah ataupun masak sahur. Setelah itu kemudian persiapan sholat tahajud mungkin, terus kemudian dilanjutkan dengan sholat subuh, kemudian ada persiapan baca Al-Quran. Setelah baca Al-Quran mungkin kita bersih-bersih rumah, atau mungkin setelah itu kemudian kita melakukan kegiatan aktivitas, misalkan kita kemudian bekerja sesuai dengan profesi masing-masing. Itulah ibadah yang paling utama. Maka untuk lebih singkatnya bahwa ketika di masa pandemi ini, maka terus kemudian apa yang kita lakukan? Maka kalau dalam bahasa hadis dari Abu Hurairah riwayat Imam Bukhari, di situ dikatakan bahwa al-firanil majzus, di situ dikatakan al-firaru ka'anil asar, bahwa ketika kita ini di bulan Ramadan di musim pandemi saat ini, bahwa ketika kita menghindari dari kerumunan, itu adalah ibarat kita ini disuruh lari dari seekor singa. Artinya apa? Bahwa yang kita hindari adalah saat ini adalah kerumunan. Kita tidak membahas kita meninggalkan masjid, kita tidak membahas kita kemudian meninggalkan ibadah-ibadah utama yang kemudian dulu biasanya kita lakukan di waktu-waktu seperti biasa. Tetapi yang lebih penting adalah hindari kerumunan. Bahkan itu kita melakukan sunnah Nabi, bahwa ketika masa pandemi seperti ini disunahkan bahwa kita untuk menghindari kerumunan-kerumunan yang banyak. Maka kalau seandainya ada terus kemudian anggapan bahwa kemudian sholat bersama-sama, terus kemudian baca Quran bersama-sama untuk masa saat ini mungkin kita hindari, bukan berarti terus kita meninggalkan masjid dan sebagainya. Tetapi sekali lagi sunnah sekali lagi pada masa saat seperti ini adalah kita bisa menghindari daripada kerumunan-kerumunan itu. Yang terakhir perlu kami sampaikan bahwa ada satu hadis di Riyadhus Shalihin bahwa di situ dikatakan inna minhum aqwaman walayakun wadiyan. Di situ dikatakan bahwa ketika pada masa perang Tabuk, maka Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, di antara kita semua ini kemarin ada yang tidak ikut berangkat perang, tidak melewati lembah, tidak melewati gunung, tapi kenapa Rasulullah mengatakan bahwa mereka bersama kita dan mereka nanti akan masuk surga? Maka Rasulullah mengatakan bahwa mereka ketika tidak berangkat itu mereka karena satu alasan tertentu dan mereka punya udzur. Maka termasuk kesimpulan pada kesempatan hari ini bahwa ketika orang itu melakukan terbiasa yang baik, kemudian dia tidak bisa melakukan, bukan berarti terus kemudian dia tidak mendapatkan pahalanya. Namun ketika kita pada saat seperti ini, kita masa pandemi COVID-19, maka yang biasanya sholat bersama, tarawih bersama, terus kemudian baca Quran, tadarus dan sebagainya, walaupun dia melakukannya sendiri di rumah atau mungkin bersama keluarga, toh dia akan mendapatkan pahala seperti hari-hari di mana dia
melaksanakan kegiatan tersebut ketika tidak masa pandemi COVID-19. Mungkin itu sedikit yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Intinya stay at home, berdiamlah di rumah, kemudian beribadahlah semuanya dari rumah, sehingga insya Allah pahala-pahala yang kita lakukan biasanya di masjid, maka kita tetap akan mendapatkan pahala seperti itu walaupun kita melaksanakan kegiatan di rumah. Demikian yang bisa kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.